Banyak dari teman-teman yang nggak menyadari bahwa fase testing ini atau keluar dari lembah testing ini adalah fase yang cukup melelahkan gitu ya. Nggak banyak yang benar-benar akhirnya bisa keluar dan bisa benar-benar profit secara maksimal lewat Meta Ads. Jadi gue akan menggambarkan aja ke lu situasi itu sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita mau ngiklan di Meta Ads dan apa aja yang akan kita hadapi. Jadi untuk lu yang baru mau mulai, gue berharap lu akan memahami konsep ini dan lu bawa gitu ya, bahwa akan ada kesulitan-kesulitan apa yang akan lo hadapi sehingga lo bisa benar-benar profit gitu. Jadi ini adalah yang membedakan antara orang-orang yang sudah experience gitu ya di Meta Ads dan orang-orang yang baru mau mulai. Oke, gue jelasin di sini aja pembedanya seperti apa yang gue maksud. Jadi ini adalah garis profit ya. Artinya kalau di atas garis ini itu kita plus, di bawah garis ini kita minus gitu ya. Jadi ini adalah garis profit. Seperti yang lu lihat di sini gitu ya. Pertama kali kita belajar ngiklan gitu ya, lu konsumsi YouTube gua, itu banyak juga yang komen gitu. Bang, gua udah bisa profit, terus gua udah 5, nerapin ilmu-ilmu di YouTube aja gua udah profit segala macam. Nah, ini karena lu sedang mengalami yang namanya honeymoon phase. Jadi di honeymoon phase ini sebenarnya nggak banyak yang perlu lu lakukan karena Pixel melihat ini ada audiens baru, jadi biasanya dikasih makan juga sama dia anyway. So, di dalam honeymoon phase ini, biasanya lu cuma butuh konten iklan plus cara ngiklan aja gitu, cara nge-ads. Nah, di sini lu udah bisa langsung profit, jadi kayak, oh, gue udah mulai bisa ngerti nih. Tapi long the time, di fase kedua biasanya ROAS lu makin lama makin turun gitu loh. Jadi it happens ke gua, ke teman-teman yang lain juga. Jadi ini sangat wajar gitu ya. Fase dimana oke, gue mau scale, gue nggak mau cuma profit 100.000, 200.000 per hari, gue pengen 1 juta per hari, 2 juta per hari, 3 juta per hari. Tapi what happen adalah ketika lu naikin budget gitu ya, profit lu malah makin menipis. Mungkin lu sudah ngiklan 3 juta per hari, 5 juta per hari, 6 juta per hari, tapi kok jadi makin tipis profitnya. Jadi kayak yang gue bilang tadi nih, profitnya semakin menurun, tapi spending lu makin besar gitu. Nah, jadi jarak antara seberapa jauh lu jatuh gitu ya, ini nomor 2 ya. Kalau nomor 1 adalah fasenya fase honeymoon, yang gue bilang sebagai desert atau padang gurun gitu ya. Yang mana kita harus benar-benar bisa ngelewatin ini gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa ngelewatin ini, ya kita jadinya stuck di bawah aja gitu. Di dalam padang gurun ini gitu ya, ketika kita mau nge-scale, jarak antara seberapa lu jatuh ke dalam minus itu tergantung sebenarnya seberapa banyak experience dan ilmu yang lu punya gitu loh. Kalau lu udah jago buat mahamin data segala macam, jadi lu cuma jatuhnya di sini doang. Oke, lu udah bisa naik lagi gitu ya, bisa jadi gitu kalau memang lu sudah experience. Tapi yang gue lihat juga banyak, karena kan gue sering mengadakan one on one sessions ya. Jadi ketika gue one on one gitu, gue ngelihat banyak yang sudah kayak, oh gue udah minus terus nih. Tadinya gue dapat 60 juta per bulan, tiba-tiba jadi minus 2 juta, minus 3 juta per hari, dan itu kan stressful ya. That's why ini yang gue bilang sebagai desert gitu ya, atau padang gurun, di mana PR lu di sini gitu ya. Ini yang benar-benar dibentuk gitu ya. Jadi ini adalah momen dan lu benar-benar dibentuk apakah lu benar-benar masih mau meneruskan di industri ini atau enggak. Karena di sini itu adalah momen di mana lu benar-benar harus menemukan sebuah klik gitu ya, sebuah klik antara konten iklan, kemudian ini adalah konten iklan, produk, pixel, dan juga kombinasi campaign. Jadi ini tuh mesti benar-benar klik semua, produknya pas, pixelnya pas, konten iklannya sesuai dengan kebutuhan, dan juga campaign-nya antara ABO, CBO, atau Advantage Plus ini benar-benar semuanya klik. Nah, ini kan banyak banget PR-nya ya. Jadi kayak lu perlu benar-benar menentukan nih gitu ya. Dari keempat ini, misalkan lu punya produk A gitu ya. Lu punya produk si penghapus ini gitu ya. Penghapus ini lu bikin konten iklannya buat berbagai audiens gitu ya. Ada audiens satu, ada audiens yang kedua. Ini misalkan audiens satu adalah para guru, audiens kedua adalah kantoran, audiens ketiga adalah misalkan para trainer seperti gua gitu. Jadi lu bikin nih banyak sekali. Nah, terus habis itu dari sini lu cocokin lagi pixel bagusnya yang mana. Dari sini lu cocokin lagi campaign-nya bagusnya yang CBO atau ABO atau Advantage Plus atau segala macam. Nah, ini semua kan sebenarnya lu perlu data ya. Perlu data untuk benar-benar ngedalemin ini. That's why nomor 3, selama lu melakukan ini, nomor 3 ini gue bilang sebagai yang namanya bahan bakar. Bahan bakar atau uang gitu ya. Seberapa banyak uang yang bisa lu burn di fase ketika lu coba-coba. Hari pertama, wah kita masih minus 1 juta. Hari kedua makin gede 1,5 juta. Karena lu coba-coba berbagai audiens, berbagai kombinasi kan. Hari ketiga lu coba lagi. Oke, udah mulai kurang minusnya jadi 500.000. Hari keempat lu coba lagi. Minusnya udah mulai 200.000. Hari kelima lu coba lagi, udah mulai BEP.
Dan hari ke-6, oke, udah mulai ada secerca harapan karena makin lama lu makin tahu nih mana yang works. Jadi tergantung dengan bahan bakar. Kalau misalkan di hari pertama minus 1 juta 2 juta udah kayak oke gini gue udah nggak bisa afford, ya udah berarti di sini ya udah berarti kalau memang kita habis bahan bakar di sini berarti kita sudah game over. Tapi orang-orang yang sudah bisa melewati ini, mereka tuh benar-benar udah bisa bikin ads yang mereka tahu convert yang mana, campaign yang convert seperti apa, produk yang mana, jadi mereka jadi tajam ya, tajam. Jadi sangat tajam dan profitnya nggak cuma di sini, bahkan di sini gitu ya, lebih jauh lagi gitu. Karena mereka benar-benar sudah melewati fase ini gitu ya. Jadi bisa benar-benar udah bisa to the moon lah ya di sini. Nah, that's why gue membekali teman-teman biar nggak kelamaan jatuhnya gitu ya ke sini. Ini dengan framework gue punya gitu loh. Jadi untuk bikin kontennya yang seperti apa di fase ini. Jadi lu jatuhnya jangan terlalu jauh gitu loh. Maksimal banget di sini lah. Tipis banget. Jadi gue menghindari gitu ya teman-teman agar tidak kejauhan gitu loh ya cobanya. Karena gue pas nonton juga sering banget denger, lah kenapa lu malah ngurusin indikator lain yang seharusnya nggak mendukung lo untuk bisa lebih profit. Jadi that's why harapan gue dengan lo mempunyai Meta Ads Digital Selling Framework ini, lo bisa lebih cepat lagi untuk nggak kelamaan di fase ini. Bahkan ekspektasi gue adalah lo nggak sampai harus sepanjang ini berhari-hari, cuman 1-2 hari udah bisa langsung gas lagi ke sini ya. Jadi idealnya seperti itu. Jadi kurvanya kita nggak mau kelamaan seperti ini, tapi pengennya adalah sudah naik, turunnya juga dikit dan langsung bisa langsung ke sini. Jadi ini adalah fase-fase yang biasanya terjadi ketika teman-teman sudah mulai beriklan lewat Meta Ads. Nah, makanya di dalam Meta Ads Digital Selling Framework ini gue mendengarkan kebutuhan teman-teman juga bahwa oke, gue pengen juga coba langsung Q&A secara live dan sebagainya di webinar gue juga di dalamnya. Ketika teman-teman sudah punya frameworknya, teman-teman bisa akses untuk ke webinarnya. Dan gue juga menunggu lu biar kita bisa sama-sama solve problems ini bareng-bareng sehingga lu bisa lebih cepat profit lagi, oke? So, itu aja konsep yang gue pengen share hari ini gitu ya. Ini berangkat dari keresahan gue karena banyak sekali yang ketika one-on-one sama gue gitu ya cerita masalahnya yang sebenarnya nggak membantu mereka untuk naik tapi malah membantu mereka memperlama di sini doang gitu. Jadi gue nggak pengen lu kayak gitu. So, semoga video ini bisa membantu dan kita ketemu lagi di next video ya.